Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan materi kami yang berjudul Peran Merek Pribadi atau Personal Branding Karyawan pada Perusahaan Multinasional. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Reka Ananda, dan rekan saya Alia Salsabila serta Giska Alrizki. Baik, materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh rekan saya Alia Salsabila. Definisi merek. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu merek. Menurut David Aecker, merek adalah nama atau simbol yang membedakan barang atau jasa satu pihak dari pihak lainnya. Definisi ini menekankan pentingnya suatu keunikan. Kemudian, menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2021, merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan. Jadi, secara umum merek adalah identitas yang membedakan produk kita dari produk kompetitor. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis merek. Ada beberapa kategori utama. Yang pertama, merek dagang atau brand name. Ini adalah merek yang dikenal oleh konsumen, seperti Coca-Cola, Nike, atau Apple. Merek ini memiliki reputasi yang kuat karena kualitas dan keunikan mereka. Yang kedua, merek dagang tidak diketahui atau generic brand. Ini adalah merek yang kurang dikenal, seperti obat generik. Biasanya produk ini tidak memiliki identitas yang kuat. Yang ketiga, merek berdasarkan segmen pasar atau jenis produk. Misalnya, merek makanan atau kosmetik. Jadi, setiap segmen pasar memiliki merek-merek yang mendominasi. Yang keempat, merek berdasarkan tipe atau kategori produk. Ini mencakup merek produk konsumen yang ditujukan untuk konsumen akhir, dan merek produk bisnis yang digunakan dalam transaksi bisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merek adalah identitas yang membedakan produk atau layanan kita dari kompetitor. Di sisi lain, personal branding perusahaan adalah strategi untuk membangun citra dan reputasi perusahaan secara global dengan memanfaatkan nilai kepemimpinan dan kontribusi. Menurut Universitas Oxford, personal branding perusahaan multinasional adalah tentang memperkuat identitas dan citra perusahaan dengan memastikan pesan dan nilai-nilai yang konsisten. Peran personal branding karyawan sangat penting, terutama dalam perusahaan multinasional. Beberapa manfaatnya antara lain, yang pertama, meningkatkan kehormatan perusahaan. Karyawan dengan personal brand yang kuat bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Misalnya, ketika karyawan kita dikenal sebagai ahli di bidangnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen. Personal brand yang baik membantu membangun kepercayaan konsumen karena konsumen cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki karyawan yang kompeten dan profesional. Ketiga, meningkatkan citra merek. Personal branding yang efektif bisa meningkatkan citra perusahaan di pasar global. Jadi, karyawan kita bisa menjadi duta merek yang membawa nama baik perusahaan kemanapun mereka pergi. Yang keempat, membantu merekrut talenta baru. Karyawan dengan merek personal brand yang kuat bisa menarik talenta-talenta baru karena orang tentunya ingin bekerja di perusahaan yang memiliki tim yang hebat dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kesetiaan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki personal brand yang diakui biasanya lebih loyal. Mereka akan merasa lebih bangga dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang keenam, kekuatan jaringan. Personal brand yang baik juga memperluas jaringan bisnis perusahaan. Karyawan dengan jaringan yang luas bisa membuka banyak peluang baru untuk kerjasama bisnis dan pemasaran. Baik, mari kita lanjutkan dengan memahami konsep merek eksperiensial. Merek eksperiensial adalah strategi branding yang terfokus pada menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumen. Tujuannya adalah membangun merek yang unggul dengan beberapa elemen kunci. Yang pertama, loyalitas. Merek yang dicintai konsumen, mereka akan selalu memilihnya, bahkan ketika ada pilihan lain yang lebih murah atau lebih mudah didapat. Yang kedua, kesadaran konsumen mengenal merek dengan baik, memahami apa yang ditawarkannya, dan dapat dengan mudah menemukannya. Yang ketiga, persepsi kualitas. Konsumen yakin bahwa merek tersebut berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Yang keempat, asosiasi. Konsumen mengaitkan merek dengan nilai-nilai dan emosi positif seperti kebahagiaan, kemewahan, atau petualangan. Contoh yang paling baik adalah Disney. Disney menciptakan pengalaman magis dan penuh fantasi bagi anak-anak dan orang dewasa. Hal ini secara tidak langsung menanamkan kesan di dalam benak konsumennya.
Komponen elemen personal branding pada perusahaan menurut Kotler, P. dan Keller KL 2002 Marketing Management Person. Yang pertama itu ada struktur organisasi, di mana menentukan bagaimana perusahaan diorganisasi dan bagaimana komunikasi serta keputusan dibuat. Struktur yang efektif dapat mencerminkan profesionalisme dan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang baik. Lalu yang kedua itu ada budaya organisasi, di mana norma, nilai, dan perilaku yang dianut oleh karyawan. Budaya yang positif dapat mempengaruhi kualitas layanan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia, di mana pengolahan karyawan yang efektif termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan yang terampil dan berkomitmen dapat memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia layanan berkualitas tinggi. Lalu ada sistem informasi, di mana penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Sistem informasi yang baik dapat mendukung personalisasi layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada strategi bisnis, rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi yang baik mencakup diferensiasi produk, segmentasi pasar, dan cara perusahaan memposisikan dirinya di pasar. Lalu ada keuangan, di mana kesehatan keuangan perusahaan mencerminkan stabilitas dan kemampuan untuk berinvestasi dalam pengembangan produk, layanan, dan infrastruktur yang diperlukan. Yang ketujuh, produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan mempengaruhi persepsi merek. Produk yang inovatif dan layanan yang responsif dapat membangun kepercayaan pelanggan. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu ada pasar dan pelanggan, di mana memahami pasar target dan kebutuhan pelanggan untuk menyediakan solusi yang relevan dan membangun hubungan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada operasi, di mana efisiensi dalam operasi memastikan pengiriman produk atau layanan yang konsisten dan tepat waktu kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada etika dan kepatuhan, di mana mematuhi standar etika yang tinggi dan peraturan perundang-undangan menciptakan kepercayaan dan integritas yang penting bagi merek perusahaan. Dan personal branding karyawan dalam perusahaan retail di Ghana. Di sektor retail di Ghana, peran personal branding karyawan memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi yang tinggi pada tenaga penjualan membantu membangun merek pribadi yang kuat. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih berdedikasi dalam memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada pelatihan, di mana pelatihan efektif adalah kunci untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga penjualan. Dengan meningkatkan kompetensi mereka, karyawan dapat lebih percaya diri dalam membangun hubungan dengan pelanggan dan mengembangkan personal branding yang positif. Lalu ketiga ada proses jual beli, di mana berbasis teknologi. Meskipun teknologi mendukung tenaga penjualan dalam tugas-tugas mereka, interaksi personal dan kemampuan komunikasi tetap menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi pengalaman pelanggan. Teknologi harus diintegrasikan dengan baik untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan aspek personal dalam layanan. Lalu yang keempat ada perekrutan. Perekrutan yang efektif memastikan bahwa perusahaan dapat menarik dan mempertahankan tenaga penjualan yang berkualitas. Karyawan yang tepat tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai, tetapi juga nilai-nilai yang sejalan dengan budaya dan visi perusahaan, yang berkontribusi pada kinerja yang lebih tinggi secara keseluruhan. Personal branding melibatkan berbagai hukum atau prinsip yang harus dipahami dan diterapkan untuk membangun citra yang kuat dan positif. Di sini ada beberapa hukum personal branding menurut Montoya 2021. Yang pertama itu ada hukum spesialisasi atau the law of specialization. Fokus pada bidang atau keahlian yang spesifik dan menjadi otoritas di dalamnya. Dengan menjadi ahli dalam suatu area tertentu, dapat membedakan diri dari yang lain dan menjadi pilihan utama dalam industri atau pasar yang ditargetkan. Yang kedua itu ada hukum kepribadian atau the law of personality. Personal branding harus mencerminkan kepribadian unik dan nilai-nilai pribadi yang konsisten. Kepribadian yang jelas dan otentik akan menarik dan mempertahankan audiens yang relevan bagi merek pribadi. Lalu yang ketiga ada hukum kekuasaan atau the law of
distinctiveness, membedakan diri dari pesaing dengan menonjolkan aspek-aspek unik dan berbeda dari diri. Ini dapat berupa cara berpikir, nilai-nilai, atau pendekatan unik terhadap masalah. Lalu yang keempat ada hukum visibilitas atau the law of visibility, menjadi terlihat dan dikenal di dalam industri atau komunitas yang dituju. Visibilitas yang tepat melalui media sosial, kehadiran acara, dan kolaborasi dengan orang-orang yang berpengaruh dapat memperkuat personal branding. Lalu ada hukum persatuan atau the law of unity, memastikan bahwa semua elemen personal branding saling mendukung dan konsisten. Keselarasan antara cerita, penampilan, dan interaksi dengan orang lain adalah kunci untuk membangun citra yang kuat dan koheren. Lalu ada hukum niat baik atau the law of goodwill, membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, integritas, dan niat baik. Goodwill yang terbangun dengan baik akan memperkuat reputasi sebagai seseorang yang profesional yang dapat diandalkan dan dipercaya. Lalu hukum kegigihan atau the law of persistence. Kesuksesan dalam personal branding memerlukan ketekunan dan kesabaran. Konsisten dalam upaya membangun dan memelihara merek pribadi akan membantu mencapai tujuan jangka panjang. Lalu hukum kepemimpinan atau the law of leadership, mengambil peran sebagai pemimpin dalam industri atau komunitas tertentu, memiliki wawasan, ide-ide inovatif, dan pengaruh yang dapat menginspirasi orang lain, adalah bagian dari membangun kepemimpinan dalam personal branding. Membangun personal branding yang kuat melibatkan serangkaian langkah strategis untuk membangun citra yang positif dan terpercaya di mata audiens. Yang pertama itu ada identifikasi nilai dan visi perusahaan. Dengan cara mulailah dengan memahami nilai inti dan visi dari perusahaan atau merek yang diwakili. Pastikan personal branding sejalan dengan identitas perusahaan untuk membangun fondasi yang konsisten. Lalu yang kedua, kenali target audiens. Dengan cara tentukan siapa target audiens, lalu lakukan penelitian mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan sikap mereka terhadap merek. Pengetahuan ini akan membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga itu kembangkan identitas visual yang konsisten. Bentuk identitas visual yang mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai serta perusahaan, termasuk logo, warna, dan gaya visual yang konsisten di semua platform komunikasi. Lalu buat konten berkualitas dengan cara buat konten yang relevan, bermutu, dan menarik untuk audiens. Konten harus mendukung nilai dan pesan merek serta menarik perhatian dan interaksi dari target audiens. Lalu manfaatkan media sosial. Gunakan media sosial sebagai platform utama untuk membangun dan memperluas jangkauan personal branding. Posting secara konsisten, berinteraksi dengan pengikut, dan mempromosikan konten yang relevan dan bermanfaat. Lalu libatkan karyawan. Libatkan karyawan dalam memperkuat personal branding perusahaan. Pastikan mereka memahami nilai-nilai merek dan bagaimana mereka dapat mendukung dan menyebarkan pesan positif. Lalu yang selanjutnya ada monitor dan evaluasi. Pantau dan evaluasi strategi personal branding secara teratur, amati respon dan interaksi dari audiens, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kampanye branding. Untuk membangun dan memperkenalkan personal branding yang kuat, perlu mengikuti langkah-langkah strategis. Di antaranya itu yang pertama, konsisten dalam tindakan dan sikap, di mana pertahankan konsistensi dalam perilaku dan sikap, mencakup cara berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain yang mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian. Yang kedua itu memperluas relasi dan jaringan, di mana bangun dan perluas jaringan profesional, jalin hubungan dengan orang-orang dalam industri atau komunitas yang relevan untuk memperluas pengaruh dan mendapatkan wawasan yang berharga. Lalu yang ketiga, terus belajar dan mengembangkan diri. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus, jadi kita dapat tetap relevan dan kompetitif di lingkungan kerja yang terus berubah. Lalu yang keempat, gunakan media sosial dengan bijak. Manfaatkan media sosial untuk membangun dan memperluas kehadiran online, posting konten yang relevan,
berinteraksi dengan audiens, dan mengelola citra online dengan hati-hati. Lalu selanjutnya, berikan pelayanan yang terbaik. Prioritaskan pelayanan pelanggan yang superior, berikan pengalaman yang positif kepada pelanggan untuk membangun reputasi sebagai profesional yang dapat diandalkan dan menghargai kepuasan pelanggan. Lalu berkontribusi positif dengan masyarakat. Ambil bagian dalam kegiatan atau inisiatif yang memberikan dampak positif pada masyarakat atau komunitas, lalu membantu memperkuat citra perusahaan sebagai individu yang peduli dan berintegritas. Lalu tetap konsisten dan kreatif dalam pengembangan brand. Tetap konsisten dengan pesan dan nilai-nilai yang diperjuangkan sambil tetap kreatif dalam strategi pengembangan personal brand. Inovasi membuat kita membedakan diri dari yang lain dan menarik perhatian yang lebih besar. Karakteristik yang mendefinisikan personal brand yang efektif, yaitu yang pertama unik, di mana memiliki ciri khas atau keunikan yang membedakan kita dari orang lain dalam industri ataupun komunitas. Lalu yang kedua, relevan, terkait erat dengan nilai dan kebutuhan pasar atau audiens target yang kita miliki sehingga relevan dalam konteks yang tepat. Lalu yang ketiga itu ada konsisten, menunjukkan kesinambungan dalam pesan, nilai, dan perilaku secara keseluruhan, baik secara online maupun offline. Lalu yang keempat, emosional, mampu membangkitkan emosi atau koneksi yang kuat dengan audiens, memungkinkan mereka merasa terhubung dan terinspirasi. Lalu ada dirayakan, di mana diakui atau dinikmati oleh audiens karena nilai yang kita tawarkan dan kontribusi yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan penting untuk membangun personal branding dalam diri seseorang atau diri kita. Yaitu yang pertama ada pemain tim yang solid. Pemain tim yang solid merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan tim untuk membangun sebuah tugas, proyek agar mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua itu ada kayak kemampuan untuk memecahkan masalah. Di setiap pekerjaan pasti ada aja masalah, maka dari itu Anda harus menjadi seseorang yang dapat diandalkan dalam pemecahan masalah tersebut. Terus selanjutnya ada keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu sangat penting karena itu sangat membantu Anda dalam untuk berhadapan dengan tim dan rekan kerja lainnya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Terus selanjutnya ada inisiatif dan kemampuan belajar secara terus-menerus. Inisiatif dalam membangun personal branding Anda, mempunyai sifat inisiatif yang tinggi itu sangat penting karena dari hal itu Anda bisa dilihat bahwa Anda memiliki sifat yang inisiatif tinggi terhadap suatu tugas atau progres yang diberikan. Terus selanjutnya ada menjaga etika yang baik. Etika dalam hal apapun etika sangat penting karena etika adalah hal utama dalam suatu pekerjaan. Maka dari hal itu Anda bisa dilihat bahwa Anda merupakan seseorang yang dapat diandalkan atau bertugas dengan baik dalam suatu proyek. Selanjutnya ada pentingnya personal branding di era digital, yaitu ada kehadiran online atau konten digital yang merupakan yaitu cara efektif untuk membangun citra diri secara publik melalui platform media sosial seperti blog pribadi. Terus sekarang kan udah ada yang namanya LinkedIn itu. LinkedIn kan kayak yang kayak menjelaskan kemampuan kita tuh secara online, kayak kelebihan nilai plus lah itu kan yang digunakan di era sekarang kan apa-apa udah secara online gitu, kayak situs web situs web sekarang kan udah banyak gitu yang online semua kan. Nah maka dari itu seorang dapat secara aktif mengkomunikasikan nilai-nilai keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh audiens yang lebih luas gitu. Berikut ada sedikit yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita pelajari, yaitu dari perusahaan Butterscape. Perusahaan Butterscape merupakan brand fashion halal asal Indonesia berhasil menembus pasar Malaysia pada tahun 2023. Yaitu alasannya, yang pertama, permintaan produk fashion halal meningkat di pasar global. Yang kedua, Malaysia memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia. Kayak di Malaysia itu kan mayoritas Muslim. Nah jadi kayak sama lah kesamaan sama kayak Indonesia gitu. Terus yang ketiga tuh ada budaya yang serupa, kayak budaya Malaysia itu hampir sama Indonesia. Terus, nah bagaimana sih dia melakukannya dari melakukan alasan di atas? Yang pertama itu kayak menganalisis strategi pemasaran Butterscape di Malaysia. Yang kedua mengadopsi dan menyesuaikan pendekatan pemasaran untuk menarik pelanggan baru di Malaysia. Yang ketiga ada pemanfaatan kesamaan budaya dengan demografis di Indonesia.
Berikutnya ada pemempatan pasar potensial. Yang pertama itu mayoritas penduduk muslim. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, Malaysia dengan mayoritas penduduk muslim itu menghadirkan peluang besar bagi produk fashion halal yang sesuai dengan brand syariahnya gitu. Yang kedua, daya beli tinggi masyarakat Malaysia yang tinggi mendadak potensial bagi pasar yang menarik untuk produk fashion berkualitas. Yang kedua itu ada kesadaran fashion tinggi. Kesadaran fashion tinggi itu kuat di Malaysia, membuka peluang bagi Butterscape untuk menjangkau konsumen yang antusias dengan tren fashion terbaru. Terus ada juga berikutnya ada penelitian metode kualitatif digunakan untuk memahami strategi pemasaran Butterscape secara mendalam, yaitu yang pertama, membangun keterlibatan pelanggan dan loyalitas merek melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua, menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas merek. Berikut ada kolaborasi strategis. Yang pertama yaitu mengadakan berbagai acara dan berkolaborasi dengan influencer lokal untuk memperkuat kehadiran di pasar Malaysia. Selanjutnya ada kesimpulan. Keberhasilan Butterscape dalam menembus pasar Malaysia menunjukkan pentingnya strategi pemasaran yang terfokus dan adaptif dengan memahami karakteristik pasar dan memanfaatkan kekuatan media sosial. Butterscape berhasil menarik perhatian dan mendapatkan tempat di hati konsumen Malaysia. Tadi kesini memberikan wawasan berharga bagi merek-merek lain yang ingin melakukan ekspansi internasional, terutama di pasar yang memiliki kesamaan budaya dan demografis. Kayak yang dijelaskan tadi, kayak Malaysia ini kan kesamaannya sama kayak Indonesia, itu kayak budayanya gitu. Baik, selanjutnya ada referensi dari materi yang telah kita ambil. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pembagian tugas. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.